Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7. Saya ucapkan selamat datang di pembelajaran IPA dalam materi objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah yang pertama, adik-adik mampu menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang kedua, adik-adik mampu menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Dan yang ketiga, adik-adik mampu menjelaskan 3 proses penyelidikan IPA. Sebelum lebih jauh kita membahas materi ini, kita perkenalan dulu tentang IPA ya, agar adik-adik bisa lebih menyukai pelajaran IPA. IPA singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. IPA mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi, tujuan kita mempelajari IPA adalah agar kita bisa mengetahui segala hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan kita atau alam sekitar kita beserta segala seluk-beluknya. Nah, adik-adik, tentunya di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang sering kita jumpai, baik itu berupa makhluk hidup maupun makhluk tak hidup atau benda mati. Untuk makhluk hidup itu sendiri, pastinya adik-adik sudah tahu, seperti manusia, hewan tentunya banyak ya. Ada kambing, sapi, burung, ayam, dan sebagainya. Dan ada pula makhluk hidup berupa tumbuh-tumbuhan, seperti bunga mawar, kemudian jambu, mangga, dan sebagainya. Bahkan ada pula makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Namun sebenarnya sangat banyak terdapat di sekitar kita, seperti bakteri. Nah, di samping makhluk hidup yang saya sebutkan tadi, di sekitar kita masih banyak makhluk tak hidup atau benda mati, seperti tanah, batu-batuan, air, udara, matahari, awan, atau bisa berupa mobil, meja, kursi, lemari, dan sejenisnya. Adik-adik, secara keseluruhan yang saya sebutkan tadi, baik berupa makhluk hidup maupun makhluk tak hidup atau benda mati, itulah disebut sebagai objek IPA. Jadi, objek IPA itu sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup, yakni yang memiliki ciri-ciri hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan objek abiotik adalah objek yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, yakni yang memiliki ciri-ciri tak hidup, seperti batu-batuan, tanah, air, udara, matahari, awan, meja, kursi, lemari, mobil, dan sejenisnya. Nah, dalam materi objek IPA dan pengamatannya ini, untuk pertama-tama adik-adik harus mengamati ataupun menyelidiki tentang objek-objek IPA tersebut. Bagaimana cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Adik-adik, untuk mengamati atau menyelidiki objek IPA diperlukan 3 proses, yaitu yang pertama proses pengamatan, yang kedua proses inferensi, dan yang ketiga proses komunikasi. Simak penjelasannya berikut ini ya. Pengamatan adalah proses mengamati atau menyelidiki suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat indera kita. Alat indera atau panca indera yang paling penting digunakan dalam proses pengamatan adalah mata kita. Contohnya, ketika kita sedang mengamati ciri-ciri bunga mawar, maka matalah yang paling berperan penting. Betul bukan? Yang kedua, inferensi. Inferensi merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, hal-hal yang kita temukan dalam hasil pengamatan akan dijelaskan di tahap inferensi ini. Misalnya, setelah kita mengamati bunga mawar,
kita bisa membuat inferensi seperti bunga mawar memiliki ciri-ciri batangnya berduri, kemudian daunnya berbentuk menyirip, kemudian berakar tunggang, warna bunga mencolok, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi. Yang dimaksudkan dalam proses komunikasi ini adalah bahwa hasil pengamatan bisa kita komunikasikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun kurva. Saya beri satu contoh ya, misalnya pengamatan tentang ciri-ciri bunga mawar, rumput teki, mangga, kemudian jagung. Lalu kita buat tabelnya, kemudian kita kelompokkan ciri-cirinya. Untuk lebih jelasnya, adik-adik perhatikan tabel berikut ini ya. Nah, bagaimana? Mudah atau sulit untuk dipahami? Saya harap apa yang saya sajikan ini adik-adik dapat memahaminya dengan baik. Dan untuk lebih jelasnya lagi, adik-adik bisa melakukan pengamatan di rumah ya. Silahkan adik-adik mengamati beberapa benda hidup atau makhluk hidup maupun benda tak hidup atau makhluk tak hidup yang ada di rumah atau sekitar lingkungannya. Jangan lupa muat 3 proses tadi ya, yaitu proses pengamatan, proses inferensi, dan proses komunikasi. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, dan sampai jumpa.